Dah. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Retno Prasinta selaku dosen pengampu mata kuliah manufakturing. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai penerapan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan pada proses produksi tas lempang menggunakan value stream mapping atau disingkat sebagai VSM. Objek yang kami teliti yaitu konveksi tas perempuan 14B. Di sini kami kelompok gabungan dari kelas A23, C123, dan C223. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Nita Takia Cahyani, NPM 20323004, Raisa Indira, NPM 20323009, Putra Fauzan Dwi Rahayu 20323023, Nanda Kurniati 20323024, Aidil Patoni 20323029, Muhammad Esa Mahendra 20323044, Aditya 20323060, dan terakhir Gilang 20323063. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, persaingan industri manufaktur termasuk UMKM konveksi semakin erat. Yang kedua, proses produksi tas lempang masih didominasi kerja manual. Yang ketiga, ditemukan pemborosan berupa waktu tunggu, WIP, dan produk cacat. Yang keempat, dibutuhkan pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang terakhir yaitu lean manufacturing dipilih untuk mengurangi waste dan meningkatkan nilai tambah. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, aktivitas apa saja yang termasuk bernilai tambah atau value added, tidak bernilai tambah, non-value added, dan tidak bernilai tambah namun diperlukan atau necessary non-value added pada proses produk tas lempang. Yang kedua, bagaimana gambaran sistem kerja pada proses produksi tas lempang. Yang ketiga, jenis pemborosan atau waste apa saja yang terjadi pada proses produksi tas lempang berdasarkan pemetaan value stream mapping atau PSM. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang menjadi akar penyebab terjadinya pemborosan pada proses produksi tas lempang. Dan yang terakhir, yang kelima, rekomendasi perbaikan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi tas lempang. Tujuan penelitian yang kami teliti di sini ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis sistem kerja produksi tas lempang. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi pemborosan atau waste dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga itu untuk mengklarifikasikan aktivitas PA, kemudian NPA dan juga NNPA. Kemudian yang keempat di sini untuk menentukan akar penyebab pemborosan penggunaan RCA. Dan yang terakhir ini untuk memberikan usulan perbaikan berbasis lean manufacturing. Kemudian di sini ada profil perusahaan yang kami teliti, yang dimana nama perusahaan ini yaitu konveksi tas lempang 14B.
yang berlokasikan atau beralamatkan di Jalan Muara Utara 1, Pelindung Hewan Astana Anyar Bandung. Di sini ada sejarah singkat dari perusahaan yang kami teliti yang berdiri sejak 2004 sebagai salah satu usaha keluarga ataupun UMKM yang kini dikelola oleh generasi kedua dengan fokus pada inovasi desain dan juga pemasaran digital. Nah, produk utama dari perusahaan ini yaitu tas lempang wanita. Baik, di sini ada data umum produksi. Di sini ada 5 poin, yang mana pertama, sistem produksi menggunakan make to stock. Lalu tenaga kerjanya 12 operator dengan sistem kerja borongan. Untuk kapasitas 8 lusin per 96 unit per siklus 10 hari. Lalu targetan 1 lusin per hari per operator. Dan fasilitas 12 unit mesin jahit dengan area kerja 2 kali 4 meter per operator. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, observasi langsung proses produksi. Yang kedua, kita wawancara dengan operator. Lalu pengukuran waktu kerja. Lalu kita menggunakan tools lean manufacturing seperti value stream mapping atau VSM, klasifikasi aktivitas, dan root cause analysis atau RCA. Nah, di sini ada alur proses produksi. 1. Penerimaan bahan, proses bongkar muat dan pengecekan material utama, aksesoris dari pemasok yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam siklus 10 hari. 2. Pemotongan bahan dan pola cutting. Tahap pemotongan bahan baku sesuai pola tas lempang yang membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk kapasitas 8 lusin produk. 3. Membalur lem latex. Aktivitas mengoleskan lem latex pada komponen tas seperti badan, bagian atas, bawah, tali, pendek atau panjang, dan mulut resleting dengan durasi sekitar 10 menit per unit. 4. Perakitan. Tahap penyatuan komponen-komponen tas satu persatu secara manual setelah lem latex dioleskan dengan estimasi waktu 12 menit per produk. Next. Lima, penjahitan. Proses penggabungan seluruh komponen termasuk tali, badan, kain, puring, dan resleting menggunakan mesin jahit yang memakan waktu sekitar 20 menit per produk. 6. Finishing. Tahap pemeriksaan akhir kualitas produk serta pemotongan sisa-sisa benang yang tidak diperlukan dengan durasi 7 menit per unit. 7. Pengemasan. Tahap akhir di mana produk dibungkus dan disiapkan untuk pengiriman dengan kapasitas pengemasan hingga 96 unit per hari. Next. Baik, selanjutnya ada value stream mapping. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu value stream mapping untuk current state map atau peta kondisi saat ini. Bisa kita perhatikan ya gambar aliran proses produksi saat ini. Berdasarkan pengamatan kami terdapat beberapa efisiensi utama. Yang pertama itu yaitu push system. Perusahaan masih menggunakan sistem push di mana material diproduksi dan didorong ke proses berikutnya tanpa melihat kebutuhan aktual di stasiun kerja tersebut. Kemudian untuk diidentifikasi inventorinya, akibat sistem push tersebut kami menemukan penumpukan barang setengah jadi atau work in process di antara bagian cutting dan layanan di sini. Bagian ini terlihat dari simbol segitiga merah pada diagram ya, ada di sebelah sini. Terus pemborosan terbesarnya itu yang paling signifikan ditemukan pada proses setelah pengeleman di mana terdapat 10 menit
yang hanya dipakai untuk menunggu lem latek mengering sebelum dirakit. Saat ini total waktu tambah nilai atau value edit sebanyak 77 menit. Namun total waktu tunggu dan perpindahan mencapai lebih dari 17 menit, sehingga efisiensi siklus atau PCE hanya berada pada di angka 81,62%. Untuk aktivitas classification-nya yaitu untuk value edit-nya 77 menit cutting, lem, sewing, dan packaging. Untuk non value edit-nya yaitu NVA yaitu 10 menit menunggu lem kering. Untuk NNVA yaitu 7 menit finishing dan QC, dan untuk transportasinya yaitu 0,8 menit atau 5 detik untuk antar stasiunnya. Slide ke-12 ada identifikasi waste, ada 5. Yang satu ada bottleneck, proses yang paling lama di sini adalah menjahit. Karena menjahit ada beberapa tahap yang dalam satu unitnya 20 menit. Yang kedua ada waiting atau menunggu pengeringan lemnya latex. Yang ketiga defect atau cacat 1-2 unit per hari, kadang tidak ada jahitannya. Yang cacat ada jahitan tali lepas, resleting, macet. Yang keempat, environment atau lingkungan, layout searah namun area kerja terbatas atau sempit. Yang kelima, standarisasi, belum adanya SOP tertulis, kerja berdasarkan kebiasaan operator. Dan di halaman ke-13 ada RCA, yang ada berisi 5, yang satu ada mechanism atau mesin, 12 alat yang dipakai tapi tidak ada info standar kondisi. Mesin menjahit berkondisi setelan berbeda, tidak ada standarisasi perawatan mesin, kemungkinan jarum tensioner dan berlangsung tidak seragam, metode tidak ada standar kerja, waktu tidak standar, waktu proses di kontrol proses lain menimbulkan waktu tunggu. Alur kerja masih tergantung kebiasaan tertarget, 1 lusin per hari tapi tanpa metode baku, tidak ada quality check di setiap proses, hanya di finishing. Tidak ada SOP tertulis, operator bekerja berdasarkan kebiasaan. Masing-masing cara menjahit tiap operator berbeda. Skill menjahit tidak merata, kurang ketelitian saat jahit. Touring resleting, operator harus menunggu lama, kering 10 menit. Waktu terbuang sistem borongan cenderung mengajar jumlah bukan kualitas juga. Material atau bahan, lem latex butuh waktu kering 10 menit, potongan bahan menumpuk. WP tidak ada kontrol kualitas bahan, masuk variasi bahan bisa mempengaruhi hasil jahitan. Environment atau lingkungan, area kerjanya dari 2-4 meter per operator, banyak WP menumpuk, ruang sempit bisa menggunakan garak menjahit berbasis tata, tetap belum ergonomis. Lanjut. Baik, kemudian ini ada di usulan perbaikan dari VSM yang tadi. Kalau tadi current step map, sekarang future step map, yaitu perbaikannya dari VSM yang tadi kita jelaskan. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan, untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang future step map dengan 2 strategi utama berdasarkan 2 masalah utama yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu di implementasi pull system dan supermarket. Jadi kami mengusulkan penggantian sistem push menjadi sistem pull di antara proses cutting dan lem. Di sini jadi kami menambahkan simbol supermarket yang 3 ini sebagai kontrol stok. Artinya di bagian cutting ini hanya akan memotong bahan jika ada instruksi tarikan dari bagian lem tentunya. Ini akan menghilangkan penumpukan bahan secara permanen. Lalu kemudian di sini yaitu di reduksi waktu pengeringannya, kami mengusulkan penggunaan alat bantu pengering seperti kipas angin misalkan atau head gun. Dengan intervensi ini, waktu tunggu pengeringan lem yang tadinya 10 menit, ini bisa menjadi 2 menit. Jadi dipangkas lebih cepat gitu. Nah, dampak dari perbaikan ini yang pertama itu
Tuh, lead time-nya itu atau total waktu produksinya itu berkurang dari 94,33 menit yang tadi menjadi 86,32 menit. Terus yang paling krusial yaitu efisiensi proses atau PCE-nya meningkat dari 81,62% menjadi 89,20%. Jadi dengan menghilangkan waste atau waiting dan mengatur aliran material dengan sistem pool ini, konveksi tas perempuan 14B ini dapat meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah jumlah tenaga kerja. Baik, di sini untuk usulan perbaikannya yaitu dari Fishbone untuk mesinnya, yaitu untuk standarisasinya, pengaturan kecepatan dan perawatan presentif mesin jahit, penyeimbangan aliran kerja untuk menyesuaikan urutan kerja antar operator, dan untuk metodenya penyusunan SOP tertulis untuk proses aplikasi lem dan penjahitan. Untuk manusianya, standarisasi metode penjahitan melalui briefing singkat atau pelatihan di lokasi untuk meningkatkan kontrol kualitas awal dengan pengecekan visual sesuai dengan sederhana sebelum penjahitan. Untuk materialnya, pengaturan keterlambatan lem testu, penggunaan kipas sederhana untuk mempercepat pengeringan lem, dan untuk environment, pembenahan tata letak area kerja dan pengurangan jumlah WIP yang menumpuk. Kemudian untuk perbandingan efisiensinya, seperti yang tadi dijelaskan di dalam future step map, indikatornya yang pertama itu ada di value edit time yang sebelumnya 77 menit, sesudah perbaikan tetap di 77 menit karena tidak mengurangi waktu produksinya. Kemudian untuk total non value edit time-nya yang sebelumnya 10,32 menit, di mana waktu ini tuh dari waktu tunggu pengeringan lem dan waktu perpindahan stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya dari 10 menit menjadi 2 menit. Jadi bisa dilihat ini perubahannya sangat amat signifikan. Kemudian untuk lead time keseluruhannya dari 94,33 menit menjadi 86,32 menit. Tentunya dengan penggunaan feature step map ini, efisiensi PCE-nya itu sangat amat meningkat menjadi 89,20%. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis value stream mapping yaitu VSM dan pengamatan langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi pemborosan atau waste ditemukan pemborosan berupa wetting pada proses pengeringan lem latex selama 10 menit dan penumpukan inventory yaitu WIP di antara stasiun cutting dan lem. Untuk efisiensi proses ini, nilai proses cycle efisiensi atau PCE pada kondisi current state adalah sebesar 81,62% dengan total lead time yaitu 94,33 menit. Untuk peningkatan performa melalui usulan perbaikan future state dengan mereduksi waktu tunggu lem menjadi 2 menit dan menerapkan sistem pool, efisiensi diprediksi meningkat menjadi 89,20%. Untuk keseimbangan lininya yaitu proses penjahitan atau sewing teridentifikasi sebagai stasiun kerja dengan waktu proses terlama yaitu 20 menit sehingga menjadi titik krisis dalam kecepatan aliran produksi. Kemudian untuk saran dari penelitian ini, tentunya untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas konveksi tas perempuan 14B ini, kita menyarankan beberapa langkah yang paling strategis. Yang pertama itu di investasi alat bantu produksinya. Tentunya dengan penggunaan alat pengering seperti tadi yang kita jelaskan, yaitu kipas dan headgun, ini dapat memberikan percepatan waktu dan tentunya akan membuat efisiensi kerja meningkat. Kemudian untuk penerapan sistem manajemen inventorinya. Nah, mengimplementasikan sistem pool dengan bantuan kartu Kanban dan area supermarket ini bisa mencegah penumpukan stok berlebihan di area cutting sebelum ke lem. Kemudian untuk
Selanjutnya kita sarankan untuk membuat standarisasi kerja atau SOP-nya dengan menyusun standar operasional prosedur kerja yang baik dan benar serta tertulis untuk setiap tahapan produksinya. Ini akan meningkatkan efektivitas produksi di suatu perusahaan yang efektif. Tentunya untuk menjaga kualitas jahitan tetap konsisten dan variabilitas cara kerja antar operator dapat diminimalisir. Kemudian saran selanjutnya yaitu dioptimalisasi tata letaknya atau layout kerjanya dengan mengatur ulang layout kerjanya dari stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya dengan menjadi lebih ergonomis karena seperti dilihat untuk luas areanya sangat terbatas yaitu 2 kali 4 meter. Kemudian yang terakhir saran yang paling kita sarankan yaitu di pelatihan kualitasnya karena ini akan yang menentukan produksi layak atau tidaknya untuk diperjualbelikan dengan memberikan pengarahan rutin mengenai teknik penjahitan yang baik dan benar. Kemudian ini juga akan mengurangi jumlah produksi cacat atau defek yang sering terjadi yaitu 1-2 unit per hari. Baik, mungkin itu aja yang dapat kami presentasikan di pemaparan kami ini. Berdasarkan penelitian ini, kami menunjukkan bahwa transisi dari sistem push ke sistem pull serta reduksi waktu tunggu pada proses pengeleman mampu meningkatkan efisiensi proses PCA secara signifikan dari 81,62% menjadi 89,20%. Kami berharap usulan perbaikan ini dapat memberikan kontribusi yang besar dan nyata bagi produktivitas usaha di perusahaan Bapak dan Ibu yang kita teliti. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan kali ini bisa bermanfaat bagi akademisi, kemudian bagi perusahaan, dan bagi yang membaca laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.